Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini di hari Jumat di Sayyidul Ayyam, Allah masih membangun kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita waktu untuk beramal soleh, dan inilah waktu terbaik kita di hari Jumat ini untuk makin semangat, makin berbanyak untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat dari Nabi kita yang dirindukannya, umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, umat yang kelak akan menikmati lezatnya taala haud yang langsung bahkan diberikan dari tangan mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri kajian ilmu bersama Tuan Guru Subhan Fajar yang setiap Jumat kita dibersamai beliau untuk mengkaji sebuah kitab penting yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, sebuah kitab tazkirah yang mengingatkan tentang bagaimana perjalanan hidup kita di akhirat kelak, betapa kehidupan di dunia begitu sangat sebentar dan disebutkan hanya sebagai waktu sore saja, sewaktu petang saja, dan begitu panjang perjalanan yang akan kita lalui. Dan itulah kehidupan yang pasti, karena kepastian itulah yang nanti akan kita hadapi semuanya, dari mulai sakaratul maut, kematian, kemudian kehidupan di alam barzah, di alam kubur, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah dibangkitkan tentu akan menghadapi berbagai macam ujian yang sangat berat sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Perjalanan kita yang kemudian ketika ada yaumul ba's, kemudian ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, dan tentu kita akan melalui sebuah perjalanan ketika akan melewati sebuah jalan atau sirat yang disitulah menjadi sebuah penentu bagaimana nasib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kenikmatan paling agung, yaitu bisa masuk surga tanpa hisab. Inilah tentu yang paling diidam-idamkan oleh orang-orang beriman, karena ketika tidak ada hisab dari Allah, semua dosa-dosa kita Allah ampuni, bahkan Allah hapus dari catatan amal kita, dan kemudian Allah berikan rahmat untuk masuk surga tanpa hisab. Begitu sangat mulianya orang-orang yang mendapatkan kesempatan atau mendapatkan anugerah seperti ini. Dan di pagi ini insya Allah kita akan kembali mengingatkan diri kita untuk sampai ke sana. Mumpung kita masih punya waktu untuk hidup di dunia, maka marilah kita beramal soleh sebanyak mungkin, dan amal soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi yang mulia, amal soleh yang dicintai Allah itu adalah amal yang istiqamah, amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit, kata Rasulullah SAW, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan itulah amal yang kalau di pagi hari selain kita ngaji bersama para guru kita di MKI, juga kita diajak untuk bersedekah di pagi hari, apalagi wabil khusus di hari Jumat ini. Ada tromol Jumat yang berada di samping kanan saya, yang sudah disiapkan oleh admin, mempermudah kita untuk bersedekah hanya dengan mengklik ada handphone kita, gadget kita yang saat ini dipermudah oleh teknologi untuk bisa mengakses sedekah dengan cara hanya melewati QRIS ya. Kalau dulu mungkin dengan cara
pergi ke masjid membawa uang gitu ya. Kadang-kadang lupa itu juga ya. Kemudian ada juga yang mempersiapkan celengan gitu ya di rumah masing-masing. Dan setiap hari, setiap subuh dimasukin uang. Dan itu pun sering lupa juga gitu ya. Tapi dengan dipermudah oleh ada QRIS ini, mudah-mudahan kita semua Allah bukakan taufik dan hidayahnya dengan cara kita Fastabiqul khairat di hari Jumat ini dengan bersedekah di pagi hari, kemudian ada amal-amal lain, memperbanyak sholawat, kemudian Allah membaca surat kahfi. Mudah-mudahan kita semua Allah mampukan untuk memanfaatkan hari ini, hari terbaik kita dengan amal soleh. Dan Alhamdulillah guru kita sudah hadir, guru kita Tuan Guru Usman Fajar, dan insya Allah kita akan membahas kembali tentang nasib kita di akhirat dan tentang kisah-kisah orang-orang atau bagaimana kondisi para penghuni eh, surga dan neraka. Dan inilah salah satu ilmu atau kabar yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Alaihissalam. Tentu itu adalah hak bagaimana kondisi mereka. Eh, dan pagi ini, sebagaimana ada bocoran dari Tuan Guru, kita akan membahas tentang bagaimana tangisan para penghuni neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, sebagaimana Allah selalu mengingatkan dalam firman-firman-Nya yang agung di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sebagaimana di surat Al-Tahrim misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah kalian anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari neraka, dari anfusakum wa ahlikum nar. Karena inilah pengingat untuk kita semua, bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, tentu dengan cara mari kita sama-sama untuk terus istiqamah dalam kebaikan, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Assalamualaikum Tuan Guru. Masih persiapan beliau mungkin ya. Kita sambil menunggu beliau. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana sehat Tuan Guru? Alhamdulillah ala kulli hal. Lagi ini ya, masih recovery ini habis perjalanan panjang ya, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz Falis? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan juga jamaah semuanya ya, pada sehat semua nih. Ada yang sudah gabung semuanya nih, jamaah-jamaah yang alhamdulillah istiqomah untuk mengikuti kajian kitab ini yang sangat penting ya. Insya Allah sayang kalau dilewatkan nih, memahami tentang perjalanan hidup kita di akhirat kelak. Baik, saya di tema tentang neraka saat ini ya. Ya, masih seputaran membahas neraka. Baik, Ustaz. Tafadhol masykur Ustaz untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di hari yang Allah muliakan, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang mulia, kita dapat menghadiri, membersamai
berkumpul bersama di sebuah kelompok yang Allah redai insyaallah taala, di majelis ilmu, majelis terbaik, perkumpulan terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amaliyah kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan pada timbangan kebaikan, Allah redai, dan semoga amal ini menghantarkan kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Salawat salam di hari Jumat yang Nabi SAW mensunnahkan kepada umat beliau untuk membaca salawat, bukan untuk beliau sesungguhnya, tapi salawat itu akan kembali manfaat dan hasil serta buahnya kepada hamba yang menggerakkan lisannya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan membahas kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. Di pagi hari ini kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam bab ma jaa fi bukai ahli nar wa man adnahum azaban fiha. Hadis-hadis dan asar-asar yang datang mengenai bagaimana penduduk neraka mereka menangis karena menyesali dan beratnya azab yang mereka rasakan di akhirat. Dan siapa di antara mereka yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Jadi ini yang tercantum di dalam bab ini, tentang bagaimana ahlun nar mereka nanti akan menangis di dalam neraka. Asar pertama, asar adalah apa yang datang dari para sahabat. Dan ini mauquf. Mauquf artinya bukan sabda Nabi SAW. Mata rantai periwayatannya tidak sampai kepada Nabi SAW. Tapi yang membicarakan atau yang menyebut hal tersebut adalah para sahabat. Sehingga apa yang disampaikan ini adalah bukan ucapan Nabi, melainkan kaulnya atau ucapan para sahabat. Asar pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau semenjak akil balik sudah hidup bersama Nabi, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah salah satu sahabat yang menjadi khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi. Jadi tentu dapat kita pahami bagaimana kedekatan seorang sahabat bernama Anas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap waktu, setiap saat bergaul, berinteraksi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khidmah, dalam melayani baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau Anas bin Malik berkata, ini merupakan nasihat beliau, tolong kita dengarkan, kita simak baik-baik. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubku, menangislah kalian. Fa illam tabaqu
fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka paksalah diri kalian atau belajarlah, upayakanlah kalian bisa menangis. Fa inna ahlan nari yabakuna. Karena nanti di akhirat penduduk neraka yabakuna, mereka semua menangis, hatta tasila dumu'uhum fi wujuhihim ka'annaha jadawilu. Sehingga air mata yang mengalir di wajah-wajah mereka seolah-olah seperti aliran sungai. Bisa dibayangkan jemaah, Anas bin Malik, beliau menggambarkan, tentu beliau mengucapkan seperti ini dalam pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dapat memahami penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa penduduk ahli neraka nanti di akhirat, di dalam neraka mereka akan menangis sehingga air mata yang mengalir di wajah mereka seperti aliran-aliran sungai. Jadawil itu sungai kecil. Kalau kita buka grammar bahasa Arab, jadawil itu jamak, ya. Kalau ada selokan-selokan kecil, ya, itu disebut dengan jadawil, bukan sungai yang besar. Sungai yang kecil atau selokan-selokan. Seperti itulah gambaran bagaimana tangisan penduduk ahli neraka. Hatta tanqati'ad dumu'u fatasilud damu. Sehingga terputus atau berhenti, habis air mata mereka. Maka yang mengalir adalah darah. Sehingga mereka menangis. Ya, tangisan air mata mereka bukan lagi air mata, tapi air mata darah. Fataqrahul uyun, maka mata-mata mereka menjadi memerah, bengkak, dan mengeluarkan nanah. Taqrahu itu saya buka di kamus adalah mata yang sampai mata itu sakit, merah, kemudian sakit, mengeluarkan nanah. Itu disebut dengan taqrah. Qaf, ra, ha, taqrahul uyun. Mata kemudian membengkak karena saking lamanya menangis, mengeluarkan air mata, tidak henti-hentinya mereka menangis sampai mata mereka bengkak, sakit, dan mengeluarkan nanah. Falau anna sufunan ujriyat fiha lajarat. Gambarannya, kalau seandainya ada sebuah perahu berlayar di air mata mereka, niscaya perahu itu akan berlayar. Bayangkan, sungai-sungai yang mengalir kemudian bermuara di lautan, saking penuhnya air yang mengalir dan bermuara di laut, bayangkan ribuan bahkan jutaan, mungkin miliaran sufun
bahtera-bahtera atau perahu-perahu yang berlayar di atas laut. Ini gambaran bagaimana keadaan orang-orang kafir di akhirat nanti yang masuk ke dalam neraka. Selama mereka di dalam neraka, mereka menangis. Lalu penduduk-penduduk neraka semuanya menangis. Kemudian dikumpulkan air mata mereka. Ya, kalau seandainya ada sebuah perahu, kemudian berlayar di atas air mata mereka, niscaya perahu itu bisa berlayar. Saking penuhnya air mata mereka. Ini menunjukkan bagaimana penyesalan yang dirasakan, yang ditimpakan oleh Allah di dalam hati orang-orang ahlun nar, sehingga mereka menangis. Maka pesan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah, maka menangislah di hari ini. Semasa kita hidup di dunia, menangislah. Karena ada beberapa penyebab seseorang menangis. Pertama, ada yang menangis karena an-nadam, menyesal. Dia berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia membayangkan bagaimana balasannya nanti di akhirat. Balasan dosa dan maksiat dia lakukan. Kemudian hadir rasa takut, rasa khawatir, maka dia menangis. Maka menangislah di hari ini. Menangis sesali dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sehingga dosa-dosa itu diampuni oleh Allah dan tidak menyebabkan kita dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kalau seandainya dosa itu tidak kita tangisi, tidak kita sesali, kita tidak bertobat kepada Allah, maka dosa itulah yang menyebabkan kita dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, yang kemudian kita akan menangis di dalam neraka. Nauzubillah. Ada yang menangis karena khasyahnya, takutnya kepada Allah. Bukan karena dosa-dosanya, tapi karena dia takut kepada Allah. Khasyah, takut karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap salat-salatnya, dalam setiap ibadahnya, dia berusaha untuk menghadirkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisan yang disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tangisan yang menyelamatkan seorang hamba dari azab neraka. Tidak masuk ke dalam neraka dan tidak menangis di dalam neraka. Tapi tangisan itu menghantarkan dia mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, naungan nanti di akhirat. Yang Nabi sebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fabakat ainahu. Ada seseorang yang dia merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dzakarallah, dia menyebut nama Allah, mengagungkan Allah dalam kesendiriannya, dalam kesunyian. Kemudian bakat ainahu, kemudian air matanya mengalir, menangis karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalam daripada Anas bin Malik di sini, kalau seandainya fa illam tabku, kalau hatimu keras, hati keras, tidak bisa terenyuh,
tidak bisa menangis karena dosa-dosa, hati kita tidak bisa menangis ya, karena khasyahnya kepada Allah, maka fatabaqau, latihan. Fatabaqau itu ya menangislah. Ya. Sehingga ada yang mengartikan fatabaqau itu adalah kau berpura-pura menangis. Tanda kutip berpura-pura itu bukan berpura-pura, tapi berlatihlah, menangislah. Kalau ada orang yang menangis, kau lihat ada orang yang menangis karena Allah, maka berpura-puralah menangis seperti dia, agar terlatih, agar terbiasa, agar hati ini muncul rasa sensitivitasnya terhadap mengagungkan Allah, takut kepada Allah, takut terhadap dosa-dosa dan maksiat. Fatabaqau. Maka latihlah diri kalian untuk menangis. Jadi ada anjuran untuk kita berupaya melatih diri kita, mengkondisikan hati kita, selalu menghadirkan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asar berikutnya, waruya an Abi Musa al-Asy'ari, diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari mauqufan. Mauquf itu dalam ilmu hadis, mauquf itu adalah dia tidak sampai kepada Nabi. Jadi ada kalam ucapan begini diriwayatkan dari sahabat, ternyata apakah ini diucapkan oleh Nabi? Ternyata tidak ditemukan ya bukti kebenaran bahwa ucapan ini datang dari Nabi. Ternyata adalah ucapan sahabat, ya bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan an Abi Musa al-Asy'ari mauqufan. Ini diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari, tapi dia mauquf, bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Abi Musa al-Asy'ari. Annahu qala, bahwa dia Abu Musa al-Asy'ari berkata, inna ahlan nari la yabquna ad-dumu'a fin nar. Sesungguhnya para penghuni neraka, mereka akan menangis di dalam an-nar, dalam neraka. Hatta law ujriyat fiha subun lajarat. Jadi maknanya sama dari Abu Musa al-Asy'ari juga mengucapkan hal yang sama sebagaimana ucapan daripada sahabat Anas bin Malik. Kalau seandainya ada sufun, ada bahtera, ada perahu yang berlayar, lajarat niscaya perahu itu akan bisa berlayar. Saking penuhnya air mata dari tangisan ahlun nar, penduduk neraka. Thumma innahum yabquna ad-dam. Kemudian mereka menangis air mata darah. Bukan lagi air mata biasa, tapi air mata darah. Karena menunjukkan mereka sudah saking lamanya menangis. Sampai digambarkan habis air mata mereka, namun tidak berhenti keluar dari mata-mata mereka. Sampai keluar darah. Ba'da dumu, setelah habisnya air mata mereka. Kemudian pesan daripada Abi Musa al-Asy'ari, wali mithli ma hum fihi falyabku. Maka seperti ini keadaan mereka, maka hendaklah menangislah. Ini pesan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Kalau seperti ini keadaan penduduk neraka nanti di akhirat, maka kita hendaknya menangis. Menangislah, khawatirlah, takutlah. Tangisan yang tentu rasa khasyah, rasa takut, khawatir akan nasib dan keadaan kita nanti di akhirat. Karena tentu tidak ada yang bisa berani
Ya, tidak ada yang berani menjamin dirinya bahwa apakah akan selamat di akhirat atau tidak. Karena tidak ada yang berani menjamin apakah kita selamat atau tidak, maka khawatirlah, menangislah. Tangisan yang tentu bukan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tangisan yang menghadirkan rasa khasyah, takut kepada Allah. Ini ada ungkapan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal beliau menangis. Wa baka Mu'adz radhiyallahu taala anhu bukaan syadidan. Pada suatu hari Mu'adz bin Jabal beliau menangis. Tangisan yang sangat menyedihkan. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, beliau ditanya, sahabat Mu'adz bin Jabal, ma yubkika, wahai Mu'adz, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala, beliau berkata, lianna Allah Ta'ala azza wa jalla qabada qabdatayn. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencabut dua jenis nyawa. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala qabada, mencabut, qabdataini, dua jenis nyawa manusia. Wahidatun fil jannah, satu jiwa atau satu nyawa akan Allah hantarkan sampai ke dalam surga. Wal ukhra fin nar, yang satunya akan masuk neraka. Fa ana la adri min ayyil fariqaini akun. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu. Ini sahabat Mu'adz ditanya, kenapa engkau menangis wahai Mu'adz? Beliau mengatakan, ketika seseorang meninggal dunia, kemungkinannya ada dua. Ima dia masuk surga atau masuk neraka. Maka aku tidak tahu aku golongan yang mana. Bila mana Allah mencabut nyawaku, apakah Allah akan golongkan aku termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga atau Allah masukkan ke dalam neraka. Ini sekelas sahabat yang sekalian Allah muliakan. Sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang sangat cerdas, sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Beliau Mu'adz yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman berdakwah, menjadi delegasi Islam sendirian, berjalan dan diutus sendirian ke Yaman. Begitu kualitas beliau. Tapi dalam perkara akhirat, beliau masih khawatir. Beliau masih khawatir apakah akan masuk surga atau masuk neraka. Begitulah kekhawatiran orang-orang yang saleh, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi. Lalu bagaimana kekhawatiran kita? Ya. Maka hendaknya kita mawas diri. Kemudian ada riwayat mengenai Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Abu Musa al-Asy'ari berkhutbah di atas mimbar radhiyallahu taala anhu bil Basrah, di Irak, di Basrah. Basrah salah satu kota di Irak. Beliau berkhutbah di atas mimbar. Fadzakara fi khutbatihi an-nar.
Kemudian beliau menyinggung tentang neraka dalam khutbah beliau. Fabaka hatta saqatat dumu'uhu 'ala mimbar. Kemudian beliau menangis, ya. Beliau menangis sehingga bercucuran air mata beliau di atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Wa bakan nasu yauma idzin bukaan syadida. Kemudian para jamaah ikut menangis karena melihat Abu Musa al-Asy'ari menangis. Jadi memang ada anjuran, ya, untuk kita melatih diri kita menangis karena takut kepada Allah, takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa ta'liq. Ta'liq itu adalah catatan daripada para ulama, ya. Catatannya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk senantiasa bernampak ceria. Wajah kita selalu bahagia. Bahkan di antara sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka nampakkanlah wajah yang ceria, riang gembira. Lalu bagaimana menggabungkan hadis Nabi yang memerintahkan kita selalu nampak ceria, riang gembira, bahkan ketemu dengan saudara senyum, dengan perintah untuk menangis? Nah, catatannya adalah dari penjelasan para ulama, maka hendaknya dalam kesendirian, jamaah, dalam kesendirian. Perintah untuk menangis ini bukan perintah untuk nampakkan di hadapan orang lain kau menangis. Perlihatkan terhadap orang lain bahwa engkau takut terhadap azab Allah, bukan. Ya. Yang lebih utama adalah khalian. Kita dalam kesendirian. Cari waktu dan momentum kita di mana kita berduaan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah di salat-salat malam kita atau di salat-salat sunnah, yang mana salat sunnah kita lakukan sendirian, tidak berjamaah. Bahkan usahakan tidak terakses oleh orang lain. Tidak diketahui bahwa kita menangis karena takut kepada Allah, tidak diketahui oleh orang lain. Karena ini lebih menyelamatkan, menjaga diri kita. Nah, ini tangisan yang lebih utama. Namun tidak ada larangan bahwa ketika kemudian dalam situasi tertentu, keadaan tertentu, ya, kita tidak bisa mengendalikan hati dan mata kita. Siapa yang bisa mengendalikan? Nggak ada. Apalagi hati yang kemudian sangat sensitif terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebentar jamaah. Ada momentum-momentum, ada saat-saat yang mungkin kita tidak bisa mengontrol diri kita, tidak bisa mengendalikan diri kita. Tiba-tiba kita menangis, ya, di sebuah majelis, di tempat tertentu. Ketika kemarin saya berziarah dengan para jamaah, ya, berziarah seputaran Masjid Nabawi, saya ajak para jamaah berjalan dari pelataran tempat kita kumpul, ada tausiah, kemudian keliling sampai di Baqi. Di sekitaran Baqi saya ceritakan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa manusia pertama yang akan dibangkitkan nanti di akhirat adalah
di hari kiamat adalah Nabi SAW, kemudian kedua sahabatnya Abu Bakar, Umar, dan Nabi berjalan ke Baqi. Sebelum manusia yang lainnya dibangkitkan oleh Allah, Nabi Muhammad dan dua sahabatnya dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian beliau berjalan ke Baqi. Baru kemudian manusia pertama yang dibangkitkan setelah Nabi adalah penduduk Baqi yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Itu mereka yang pertama akan dibangkitkan oleh Allah. Dan saya berjalan mengitari Masjid Nabawi sampai di depan kubah hijau. Di situ saya mengajak pada jamaah untuk menatap kubah, di mana di bawah kubah itulah disemayamkan jasad Nabi SAW. Lalu ada jamaah yang menangis. Ya, tentu tidak bisa mengontrol hatinya. Bagaimana ketika mereka membayangkan perjuangan Nabi, kemudian mereka berharap syafaat Nabi SAW, dan mereka para jamaah ada yang menangis. Nggak bisa kita tahan, nggak bisa kita menekan, jangan nangis. Nanti nangisnya di mana? Ketika sholat sendirian, nggak bisa. Ya. Namun tentu lebih utama apabila seseorang bisa menyembunyikan bentuk ketakwaannya kepada Allah. Di antara bentuk ketakwaan itu dia mampu menangis karena mengagungkan Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, khalian dalam kesendiriannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan keutamaan orang yang menangis karena Allah. Ya. Kalau ini penjelasannya adalah tangisan ahlun nar, tangisan penduduk neraka, maka pesan Anas itu ya kau menangis di dunia, belajarlah menangis. Usahakan kau bisa menangis, hati sensitif terhadap ayat-ayat yang bicara tentang azab, hadis-hadis yang menyinggung tentang siksaan neraka, agar kita menangis karena ada keutamaannya. Nabi SAW menyebutkan la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda laban fi dara. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia orang yang menangis karena Allah, Allah haramkan dia menangis di dalam neraka. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas dan Abu Musa al-Asy'ari bahwa nanti di akhirat di dalam neraka, penduduk neraka mereka menangis sampai saking banyaknya air mata mereka, tertampung air mata mereka seperti apa? Seperti lautan, saking banyaknya. Seandainya ada perahu yang berlayar nih, perahu itu akan bisa berlayar di atas genangan air mata mereka. Bayangkan bagaimana. Ya kan abadan selama-lamanya. Kalau ada orang yang menangis cuman setengah menit, 1 menit, ya, kemudian ada air matanya, ditampung kira-kira dapat berapa mili? Kalau nampung air mata Bunda Nirwana, Bunda Ida, Bunda Teti, Bunda Sarti, Bunda, ada yang pernah menampung air matanya? Belum, Ustaz. Belum. Enggak, Tuan Guru. Nggak ada kerjaan itu. Iya, nggak ada kerjaan. Coba aja tampung air mata. Ada cerita, ya ini fiksi kayaknya gitu. Ada seorang istri yang dikecewakan oleh suaminya. Kecewa banget. Kemudian setiap dia memasak, dia menangis. Dia bayangkan ini laki-laki yang aku layani, yang aku masak untuk dia, bikin minum untuk dia. Dia nangis, dia tampung air matanya. Setiap dia masak. Saking banyaknya air matanya, suatu hari dia jadikan air matanya sebagai apa? Sebagai kuah masakannya. Dia nggak lagi pakai air, dia pakai air matanya. Ada suaminya pas makan, kok pakai garam berapa sendok ini? Kok pakai garam berapa sendok? Kok asin banget? Kata istrinya, saya nggak pakai garam, Bang. Ya terus kok asin begini? Istrinya bilang, ini air mata yang aku tampung selama ini.
Saking banyaknya, udah itu aku jadikan sebagai kuahnya, sebagai airnya. Kaget suaminya. Kamu kenapa menangis? Ya abang selama ini yang membuat saya kecewa. Ya mungkin istrinya tidak protes karena banyak penyebabnya. Mungkin dia kecewa. Suaminya punya pos 2, pos 3, dan pos 4. Allah alam bisawab. Tapi mungkin ini fiksi ya, ceritanya fiksi. Di akhirat nanti penduduk neraka itu mereka menangis semuanya. Tangisan itu kan abadan selama-lamanya. Kuasa Allah kemudian, ya saking banyak tangisan mereka, menjadi lautan tangisan, lautan air mata. Bayangkan, lautan air mata. Kalau seandainya ada perahu yang berlayar di situ, perahu itu akan bisa berlayar. Dia berlayar. Saking banyaknya ya dari air mata penduduk neraka. Jadi bukan lautan yang dari air hujan, tapi lautan air mata. Na'udzubillah min dzalik. Ini untuk kita membayangkan bagaimana kira-kira penyesalan penduduk neraka. Sampai-sampai disebutkan di sini oleh Abu Musa dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, air mata mereka sudah habis. Ya. Maka yang keluar adalah darah. Sehingga ada ucapan mengatakan, kalaupun kau menangis darah untuk meminta maaf, aku tidak akan pernah maafkan. Memang ada orang yang nangis darah, Bunda. Ya, ini Bunda saking kecewanya, kemudian suaminya minta maaf, umpama ya minta maaf nangis. Si istri bilang, kau nangis darah pun aku tidak akan memaafkanmu. Memang bisa tuh suami nangis darah. Maksudnya apa? Dan meminta maaf, menyesal seperti itu. Apapun penyesalannya, ya kekecewaan, ya daripada istri tidak akan pernah terobati. Sampai dia mengatakan, kalaupun kau menangis darah, aku tidak akan memaafkanmu. Ternyata itu ungkapan sudah ada. Ya, kalam itu sudah disebutkan oleh sahabat Anas dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Apakah mereka menangis darah nanti di akhirat? Ya, sesuai dengan teksnya, mereka sampai seperti itu, menangis darah. Sehingga mata mereka bengkak dan sakit. Sehingga keluar nanah dari mata mereka. Air mata. Habis air matanya, keluar darah. Habis darahnya, keluar nanah. Na'udzubillah. Bagaimana penyesalan? Ini gambaran penduduk neraka karena mereka berada pada puncak penyesalan. Puncak penyesalan. Penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang yang kita meminta maaf kepadanya, kemudian dia tidak mau memaafkan, sampai kita menangis, ya tidak mau memaafkan, masih ada harapan. Dia bisa berubah hatinya. Mungkin hari ini, hari esok, ya kita nggak tahu tahun depan, mungkin Allah akan rubah hatinya menjadi lulu, bisa memaafkan. Masih ada harapan. Tapi kalau di akhirat nanti sudah nggak ada harapan, bagaimana ada harapan? Orang-orang kafir nggak ada lagi harapannya untuk masuk surga. Sedangkan mereka dalam penyiksaan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Lalu tangisan mereka itu tangisan bermanfaat atau tidak? Enggak lagi bermanfaat. Saking mereka pada puncak penyesalan, ya, dan putus harapan, tidak ada lagi kebaikan yang akan mereka dapatkan, sampai mereka menangis darah. Wali misli hadza, Hasan Abu Musa mengatakan, untuk hal seperti ini, yang gambaran seperti ini, maka menangis khawatirlah. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, berkata al-muallif, muallif itu kata Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi adalah muallif, pengarang kitab. Wa huwa yastanidu
min makna ma taqaddama fi tanzil, beliau menyandarkan ungkapan-ungkapan sebelumnya ini, ya, muallif mengatakan bahwa ungkapan daripada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Anas bin Malik, tentu ada sandarannya. Pendapat daripada muallif sandarannya adalah fitanzil, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyadhaku qalila waliyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun." Maka biarkan mereka tertawa sebentar di dunia. Biarkan mereka terbahak-bahak, tertawa, riang gembira di dunia, biarkan. Karena waktu mereka tertawa di dunia, qalilah, sebentar saja. Wal yabku katsira, dan mereka akan banyak menangis nanti di akhirat. Jazaan, balasan, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini menyinggung tentang orang-orang munafik. Surat At-Taubah ayat 82. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Mereka diajak oleh Nabi SAW untuk berjihad, berperang di jalan Allah, dengan ikut langsung terjun di medan laga, di medan perang. Ya, kalau ada uzur, kalau tidak mampu ikut terjun di medan perang, ya mungkin membantu logistiknya. Harta dikeluarkan untuk mensupport, mendorong, ya, membantu jihadnya Nabi SAW. Nah, sebagian orang-orang munafik ini yang pura-pura masuk Islam kemudian mencari-cari alasan datang kepada Nabi untuk meminta uzur tidak ikut berperang. Mereka tidak terjun di medan laga, mereka tidak menyumbang dan seterusnya. Setelah Nabi jalan, ya, untuk jihad di jalan Allah, mereka mentertawakan Nabi. Mereka tertawa. Ya. Mereka tidak ikut perang, ya, dan mereka mengejek Nabi SAW. Dan mereka, ya, ini menyembunyikan, ya, karena orang munafik, mereka menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka tertawa. Maka kata Allah, biarkan mereka, orang-orang munafik itu, tertawa sebentar saja waktunya di dunia. Dan mereka akan banyak menangis nanti di akhirat. Kenapa mereka menangis? Karena mendapatkan azab dan mereka menyesal atas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka usahakan selama hidup di dunia. Ini di dalam surat At-Taubah ayat 82. Kemudian dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ini sabda Nabi. Wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah. Nabi awali kalamnya dengan sumpah agar kita memperhatikan apa yang disampaikan dan menjadi tekanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau seandainya kalian itu paham dan mengerti dan mengetahui apa yang aku ketahui tentang apa? Tentang azab neraka, tentang siksaan nanti di akhirat. La dhahiktum qalila, niscaya kalian tidak akan banyak tertawa. Kalian akan sedikit tertawanya. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Ya. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang nanti terjadi di akhirat, ya, apa yang dialami oleh penduduk-penduduk neraka, niscaya kalian tidak akan banyak tertawa. Kalian sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya. Faman kathura buka'uhu khafan minallahi wa khasyatihi minhu dhahika kathiran fil akhirah. Nah, barang siapa, ini ungkapan daripada muallif, ya, dari Imam Al-Qurtubi, melanjutkan daripada sabda Nabi. Di sini, barang siapa yang banyak menangis di dunia karena takut kepada Allah,
wa khasyatihi dan takut mengagungkan Allah, takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dhahika katsiran fil akhirah, dia akan banyak tertawa nanti di akhirat. Maksudnya dia akan senang, dia akan bahagia. Dhahika itu kan gambaran, pesan daripada kebahagiaan, kesenangan. Barang siapa yang banyak menangis di dunia karena takut kepada Allah, maka dia akan banyak tertawa nanti di akhirat. Tertawa maknanya dia akan bahagia di akhirat. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an ahli jannah. Sebagaimana Allah menceritakan tentang penduduk ahli surga. Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dulu kami di dunia bersama keluarga kami musyfikin. Musyfikin itu selalu merasa khawatir, merasa takut akan azab Allah. Itu ungkapan penduduk surga. Jadi semasa hidup di dunia mereka selalu khawatir akan nasib dan keadaan mereka di akhirat. Dan Allah juga mensifatkan penduduk neraka. Faqala, penduduk neraka, ya faqala ta'ala, Allah berfirman, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dulu di dunia penduduk neraka, apabila mereka kembali ke keluarga mereka, inqalabu fakihi, mereka kembali dan berjumpa dengan keluarga mereka dalam keadaan tertawa, riang gembira, ya, dalam bersenang-senang. Jadi orang-orang ahlun nar semasa hidupnya mereka banyak hura-hura, banyak tertawa. Ya, fakin itu ya tertawa yang tidak ada manfaatnya, ya, karena tertawa tadi sebagaimana tertawanya orang munafik, mereka mentertawakan Nabi, tertawa hura-hura. Coba lihat itu orang yang berada di tempat-tempat maksiat. Ada mereka yang menangis? Nggak ada. Justru yang nampak mereka, wow, jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, sambil memegang sebotol minuman, ya, segelas minuman, jingkrak-jingkrak, tertawa. Nah, bila kembali kepada keluarga mereka, mereka yang gembira dengan maksiat yang mereka lakukan, berbangga-bangga. Nah, karena mereka dulu semasa hidup di dunia keadaannya seperti itu, maka Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya Ustaz Khalis, jadi ini pembahasan kita di pagi hari ini terkait tentang bahwa ahlun nar, penduduk neraka nanti di akhirat mereka akan banyak menangis. Maka pesannya adalah, ya, sebelum kita menangis tangisan penyesalan nanti di akhirat, maka menangislah di dunia. Tapi tangisan yang tentu disebabkan karena mengingat Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan ketakwaan, bukan tangisan berputus asa dari rahmat Allah, enggak boleh. Bukan tangisan yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan tangisan yang menyebabkan seseorang riya. Ada orang yang riya memperlihatkan tangisannya agar dianggap, oh, dia orang yang sangat soleh, sangat taat, sangat bertakwa, ya. Dari tangisan itu dia ingin disanjung, bukan seperti itu. Baik, Ustaz Halis, barakallah fina fikum ajmain. Alhamdulillah, wasbillah. Tangisan orang-orang beriman ya, yang begitu disebutkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, tangisannya yang buat air matanya membebaskan dia dari api neraka, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah lembutkan hatinya, hati kita, sehingga disebutkan dalam Al-Quran pun orang yang beriman itu ketika mendengarkan nama Allah itu aja bergetar, ya. Dan bahkan di dalam ayat lain disebutkan khurru sujada wa bukiya tadi, ya. Tersungkur sampai sujud kemudian dalam keadaan menangis. Itulah ciri-ciri orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman, yaitu memang ketika mendengarkan nama Allah itu hatinya bergetar, dan kemudian dibacakan ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Baik, silakan jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan, Ustaz Selo, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin nanya Ustaz. Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka kita memperdalam ibadah kita, memperbanyak ibadah kita, dan yang mau saya tanyakan, apakah ketika nanti kita di akhirat atau insya Allah kita di surga bersama nanti itu, apakah kita masih bisa beribadah kepada Allah? Dan yang kedua mungkin ini, tidak pernah saya temukan ada dalil kita bisa mempunyai keturunan dari bidadari. Ya. Saya Ustaz, dua pertanyaan yang agak aneh. Ya, barakallah. Apakah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Syafaat Nabi, syafaat uzma. Saya pernah ceritakan di majelis ini ketika membahas tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti Nabi akan ruku, akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menyampaikan pesannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, jangan kau sujud. Sujud itu bentuk peribadatan. Ya. Makanya ibadah yang totalitas itu adalah ya sujud. Kata Allah kepada Nabi, angkat kepalamu wahai Muhammad. Karena sekarang adalah bukan waktunya untuk sujud, bukan waktunya untuk ibadah. Ya. Maka angkat kepalamu. Ini menunjukkan bahwa ya selesailah waktu kita untuk beramal saleh. Dan dalam sebuah athar juga dari sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, hari ini adalah waktu kita beramal. Jadi hari ini maksudnya dunia, momentum saatnya kita untuk beribadah. Al-yaum, hari ini dunia. Wal ghad, dan hari esok di akhirat. Yaumul hasad, hari di mana kita memanen. Tidak lagi ada ibadah. Ya. Karena ibadah itu bersifat perintah yang terikat dengan tata cara, kemudian waktu. Nah, semua perintah untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara tadi, dengan waktu tertentu, sudah tidak ada nanti di akhirat. Hari ini adalah di dunia hari di mana kita melakukan itu tadi, ibadah terikat dengan waktu, dengan cara. Dan wal ghad, dan hari esok di akhirat tidak ada lagi. Justru hari di mana kita akan memanen. Ya. Jadi apakah ada nanti ibadah di akhirat? Tidak ada. Ibadah yang bersifat bahwa kau harus melakukan ini. Kalau tidak kau lakukan, kau berdosa. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi orang yang dibebankan nanti di akhirat untuk melakukan sesuatu. Kalau dia lakukan, dia akan berdosa. Tapi kebaikan ahlul nar, kebaikan ahlul jannah kepada Allah, memujinya. Tapi itu bukan dihitung ibadah. Ketika mereka penduduk neraka, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menampakkan dirinya, penduduk surga kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah pujian itu ibadah? Bukan ibadah. Tidak lagi pujian itu bernilai pahala karena dia bukan ibadah. Tapi pujian yang ya mensyukuri daripada nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung, yang abadi dan selama-lamanya. Jadi tidak lagi ada ibadah yang bersifat perintah, beban, yang kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nggak ada lagi syariat itu. Ya, karena sudah selesai. Itu masa kita lakukan di dunia. Kemudian nggak ada riwayat bidadari kemudian melahirkan. Ya memang nggak ada. Bahkan penduduk neraka nanti kita masuk surga bersama istri, kemudian mohon maaf kita berhubungan dengan istri kita sebagai bentuk nikmat Allah, nggak ada lagi yang melahirkan. Oh, melahirkan anak di surga, nggak ada. Apalagi bidadari. Ya. Tidak kita temukan bahwa
bidadari melahirkan. Melahirkannya dari mana? Dari laki-laki yang menggaulinya di surga. Dia melahirkan? Tidak. Ya. Melahirkan itu kan ada prosesnya. Kalau perempuan tiba-tiba hamil, berhenti darah haidnya. Betul nggak? Berarti dia haid sebelumnya, kemudian berhenti darah haidnya. Setelah itu dia mengandung, melahirkan, keluar dari, mohon maaf, kemaluannya, disertai dengan darah, disebut dengan darah nifas. Apakah nanti di akhirat bidadari melahirkan? Ya. Nggak ada riwayat bahwa dia mengandung dulu dan melahirkan. Ya. Allah ciptakan bidadari adalah jazaan bima kanu ya'malun. Di dalam surat Al-Waqi'ah. Ya. Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah sebutkan wa hurun 'ain kamsali lu'lu'i maknun jazaan bima kanu ya'malun. Allah siapkan bidadari untuk mereka seperti mutiara-mutiara yang indah sebagai balasan terhadap usaha yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Begitu ya, Mas Elo, barakallah. Setelah ya Ustaz. Dan mungkin juga ayat di surat Al-Hijr itu Ustaz ya, sebagai salah satu dalil juga ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tina kal yakin. Yakin di sana kan ditafsirkan juga sebagai sebuah kematian. Berarti memang beribadah itu hanya ketika berada di dunia begitu saja. Ya. Wa'bud itu kepada Nabi. Sembahlah Tuhanmu, wahai Muhammad, hatta ya'tiyakal yakin. Pesannya adalah tetaplah istiqamah sampai datang ajal menjemput. Ya. Baik, silakan Bunda Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Kan kita sering sebut istilah sesurga sekeluarga gitu. Nanti itu di surga, apakah statusnya akan sama anak, ibu, bapak, ayah gitu, Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, makanya cita-cita tertinggi kita itu adalah bukan masuk surga sendirian. Ya. Ku anfusakum ahlikum nara, cita-cita tertinggi kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga itu adalah bebaskan keluargamu dari api neraka dan boyong mereka masuk surga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adn, surga Aden, yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan mengikuti mereka masuk ke dalam surga ayah-ayah mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, bapak kita, nih bapak kita, buyut kita ke atas itu, kalau kita bisa mensyafaat mereka, mereka akan masuk surga karena syafaat kita. Atau mereka levelnya beda dengan kita syafaat mereka, kita masuk di level surga yang sama. Dan pasangan-pasangan mereka, istri, suami, level suaminya lebih rendah, istrinya minta sama Allah, ya Allah, kalau level istri suami saya lebih rendah, naikkan ya Allah, bisa. Level suaminya lebih tinggi, minta sama Allah, ya Allah, saya ingin syafaat istri saya masuk ke level surga saya, bisa, biar bersama. Wazwajim wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, anak-anaknya levelnya lebih rendah, orang tuanya mensyafaat anak agar naik level surganya. Atau tadi, ya seorang anak mensyafaat orang tuanya agar level surganya naik, biar bersama di surga. Bisa. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat datang memberikan selamat kepada mereka, datang dari penjuru-penjuru surga, datang malaikat mengucapkan selamat, kalian sudah mendapatkan kenikmatan abadi selamanya bersama ayahmu, bersama pasanganmu, bersama anak-anak. Nah, ini cita-cita tertinggi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua masuk surga bersama seluruh keluarga kita. Ya, orang-orang yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Amin. 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 Saya Ustaz Solis, barakallah, dicukupkan. Baik, alhamdulillah wa syukurlah jazakallah khairan Ustaz atas ilmu nasihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik dan hidayah untuk kita, karena keistiqomahan kita juga dalam amal soleh, karena kita terus berazam untuk menjadi orang yang lebih baik, dan dengan ikut terus majelis ilmu ini
tiap hari, tiap malam bersama para guru dari MKI tentu menjadi bagian atau wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. Ya Allah. karena itulah mari kita doakan juga para guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan dan juga keistiqomahan dalam jalan dakwahnya. Wabil khusus untuk guru kita Tuan Guru Suparman Fajar ya, yang Amin. setiap Jumat pagi selalu menemani kita untuk mengaji sebuah kitab penting tentang Al-Fikr karya Imam Al-Qurtubi. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita juga doakan saudara-saudara kita jamaah MKI yang barangkali sedang sakit, kita doakan dan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, dan juga barangkali ada yang sedang kesulitan, Allah segera beri jalan keluar terbaiknya. Dan inilah sebuah bagian dari hak kita sebagai seorang muslim untuk saling mendoakan saudara-saudara kita. Dan barangkali Tuan Guru ditutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Amin. Allahumma yassir umurana umur ad-dunya wal akhirah. Amin. Allahumma yassir umurana umur ad-dunya wal akhirah. Amin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا من أهل الجنة، اكتب أسماءنا من أهل الجنة، اكتب أسماء أولادنا وذرياتنا من أهل الجنة يا مولانا يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بارك الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.